Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herni Devi Puspitasari dari Prodi S1 Keperawatan kelas 1B. Berdirinya saya di sini, saya akan sedikit menjelaskan tentang hakikat manusia dalam pandangan Islam. Nah, yang pertama, kajian tentang hakikat manusia. Manusia adalah keyword yang harus dipahami terlebih dahulu bila kita ingin memahami pendidikan. Untuk itu, perlu kiranya melihat secara lebih rinci tentang beberapa pandangan mengenai hakikat manusia. Jadi, maksud dari keyword di sini yaitu kunci di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk paling sempurna, yaitu manusia. Kenapa dikatakan sempurna? Karena manusia diberi akal dan juga hati nurani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Di sini ada beberapa manusia menurut pandangan Islam. Yang pertama, manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan tujuan kita beribadah kepadanya. Dan sebagai hamba Allah, manusia wajib untuk menyembah dan taat kepada Allah karena itu merupakan hak Allah untuk disembah dan tidak disekutukan. Sebagaimana diperintahkan dalam surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, Kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rasulin illa qalu sakhirun aw majnun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Itu inti dari poin pertama. Nah, yang kedua, manusia sebagai al-nas. Kenapa disebut sebagai al-nas? Karena manusia merupakan makhluk sosial di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berpasang-pasangan, berbagai ragam, memiliki suku bangsa, ras dan warna kulit dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hambanya sebagai manusia yang berindividual dan tidak sosialisasi dengan makhluk Allah lainnya. Karena ini merupakan salah satu hakikat manusia dalam pandangan Islam. Yang ketiga, manusia sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Karena Allah menciptakan manusia untuk mengurus, menjaga, mengelola, memanfaatkan, dan memelihara karunia-Nya Allah untuk dijadikan sumber penghasilan. Dan manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan dengan memiliki akal dan nafsu, maka Allah menunjuk manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Karena manusia adalah derajat yang paling tinggi di antara makhluk-makhluk lainnya. Nah, yang keempat, manusia sebagai Bani Adam. Maksud dari Bani Adam di sini yaitu manusia ini berasal dari keturunan yang sama, yaitu anak cucu Adam atau Nabi Adam alaihi wassalam. Jadi, manusia itu bukan berasal dari evolusi makhluk lain. Terus yang kelima, manusia sebagai al-insan. Kenapa al-insan? Karena manusia ini adalah makhluk yang intelektual, makhluk yang cerdas, yang memiliki akal, sebagaimana disebutkan Al-Alaq ayat 5 yang berbunyi, Allamal insani ma lam ya'lam, yang artinya dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi, itu merupakan inti dari manusia sebagai al-insan. Manusia diberi akal dengan tujuan kita biar bisa berpikir, biar bisa mempelajari ilmu, pengetahuan, dan sebagainya. Nah, yang terakhir, manusia sebagai makhluk biologi atau al-bashar. Kenapa al-bashar? Karena kita adalah makhluk yang biologis. Maka Nabi Adam disebut sebagai al-bashar. Apa sih al-bashar itu? Al-bashar artinya biologis, tapi kalau dalam Nabi Adam, al-bashar itu artinya bapak manusia, bapaknya manusia. Dan memang Nabi Adam alaihi wassalam secara sunatullah adalah makhluk yang biologis. Maksud dari makhluk biologis itu, karena kita itu butuh makan, butuh minum, butuh pernikahan dan keluarga, dan lain sebagainya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang asal-usul kajian manusia. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mulia, baik dilihat dari segi bentuk, kepribadian, perasaan, dan sebagainya. Sebagai makhluk yang paling mulia, ternyata
bahan dasar yang dipakai dalam penciptaan manusia adalah tanah. Maha besar Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta yang paling baik. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Shad ayat 71 sampai 72. Ayat tersebut menjelaskan bahwa proses atau tahapan penciptaan manusia melibatkan tanah atau kerak bumi sebagai bahan dasar penyempurnaan dan proses pembentukan, serta ditiupkan ruh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses tersebut merupakan salah satu tahapan pembentukan manusia dari tanah, yang merupakan salah satu unsur bumi sebagaimana yang tersurat dalam Al-Quran tentang proses penciptaan makhluk manusia. 3. Potensi-potensi manusia. Karena tugas manusia khalifah, maka di dalam diri manusia pasti memiliki potensi-potensi yang dapat mendukung tugasnya sebagai khalifah. Potensi yang ada pada diri manusia dapat membedakan dengan makhluk lainnya. Ada 3 potensi yang ada pada diri manusia, yaitu potensi akal, potensi jasmani, dan potensi rohani. 1. Potensi akal. Dengan potensi akal, manusia mampu mencari ilmu pengetahuan, penemuan-penemuan, dan menciptakan segala sesuatunya. 2. Potensi rohani. Dengan potensi rohani, manusia dapat melihat mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Ketiga, potensi jasmani. Manusia bisa menggunakan potensi ini untuk berbuat amal kebaikan dan melakukan apa saja yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya, yang keempat, kelemahan-kelemahan manusia. Manusia memang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk yang terbaik dari segi penciptaannya, dalam kesempurnaan penciptaan manusia, dan dalam kesempurnaan penciptaan manusia terselip juga celah, kelemahan, dan kekurangan. Fakta kelemahan manusia disebutkan dalam Al-Quran secara kodrati manusia memiliki kelemahan dalam surah An-Nisa ayat 28. Berikut ini beberapa contoh kelemahan-kelemahan manusia yang terdapat di dalam Al-Quran. 1. Manusia suka membantah dalam surah Al-Kahfi ayat 54. 2. Manusia bersifat lemah dalam surah An-Nisa ayat 28. 3. Manusia zalim dan bodoh dalam surah Al-Ahzab ayat 72. 4. Menciptakan kehidupan dunia dalam surah Al-Qiyamah ayat 20. 5. Mudah terpedaya dalam surah Al-Infitar ayat 6. 6. Menuruti prasangka atau dugaan dalam surah Yunus ayat 36. 7. Manusia itu kikir dalam surah Al-Isra ayat 100. 8. Kufur nikmat dalam surah Az-Zukhruf ayat 15. 9. Tergesa-gesa dalam surah Al-Anbiya ayat 37. 10. Berputus asa dalam surah Fusilat ayat 49. Yang kelima, saya akan membahas tentang sifat-sifat manusia. Manusia adalah makhluk yang paling mulia dalam pandangan Allah. Manusia adalah makhluk terbaik yang diciptakannya. Manusia diakui juga sebagai makhluk sempurna yang dalam dirinya diberikan sifat-sifat. Contoh sifat-sifat manusia. 1. Sifat ketuhanan. Memiliki sifat yang pengasih dan juga penyayang kepada sesama manusia maupun makhluk hidup yang lainnya. Maksudnya adalah manusia mencontoh sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha pengasih dan penyayang dengan mengasihi dan menyayangi kepada sesama manusia dan makhluk hidup yang lainnya. Namun tentu saja dengan kadar yang berbeda, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat makhluk yang lebih besar dan tak terkira. Kedua, sifat malaikat, melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat binatang, memiliki sifat nafsu, serakah, dan rakus. Sifat seperti setan, melakukan kesalahan dan dosa serta tidak taat akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelebihan atas makhluk lain. Makhluk Tuhan yang paling sempurna. Manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna dan sebaik-baik ciptaan dibandingkan makhluk-makhluk yang lainnya. 2. Makhluk yang dianugerahi akal. Manusia diberi akal dan hati sehingga dapat memahami ilmu yang diturunkan Allah berupa Al-Quran. Dengan ilmu manusia mampu berbudaya. 3. Bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Manusia
bertanggung jawab karena menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya. Ia menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengabdian atau pengorbanannya. 4. Mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Sekian penjelasan hakikat manusia dalam pandangan Islam dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.